patuh sedikit. Baik, kita baca beberapa hadis saja. Kita masuk ke babul amri bi adail amanah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Iwatu iman jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita patut bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Selepas kita tidur, Allah masih membangunkan kita, menghidupkan kita kembali. Mudah-mudahan tidur yang kita laksanakan juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bangun kemudian kita berangkat ke masjid. Bah Iman lebih awal mengumandangkan adzan, mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi Bah Iman juga bagi kita semua tentunya. Mengajak orang-orang untuk senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan ibadah salat subuh. Mudah-mudahan salat subuh di Masjid Al-Aqsa ini terus semakin bertambah dari segi kuantitas ya, artinya dari segi jumlah saja ya. Karena sholat subuh ini waktunya pendek sekali nih, pendek nih. Kalau misalnya sudah terbit matahari sudah habis waktu subuhnya. Dan sholat subuh memiliki keutamaan tadi saya sampaikan. Selepas sholat subuh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik iwatu iman rahimakumullah, juga warga Alta Regensi Tanjung Sari yang sama-sama kita cintai. Pagi hari ini selepas subuh kita masuk ke babul amri bi adail amanah. Jadi bab perintah ada menyampaikan amanah, menyampaikan atau menunaikan amanah ya. Ini jadi dikasih judul, diberikan judul tentang berkaitan dengan amanah. Amanah sudah menjadi bahasa kita ya Pak ya, sudah menjadi bahasa sehari-hari ya. Amanat titipan, tentunya bahasa orangnya titipan ya. Semua diberikan kita amanah ya, umur juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, sebelum masuk ke hadis yang kita akan bacakan, seperti biasa di dalam bab ini juga dicantumkan salah satu atau beberapa ayat Al-Quranul Karim berkaitan dengan amanah. Yang pertama dalam surat An-Nisa, ayat ke-58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Itu yang pendeknya, dicantumkan segitu aja. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adl. Jadi ayat selanjutnya. Jadi di sini innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kepada kalian antu addu, ada untuk mengembalikan amanat ila ahliha, kepada ahlinya, kepada pemiliknya. Kemudian ayat itu wa idza hakamtum bainan nas, apabila kamu memutuskan, menghukumi antara antahkumu bil adli, maka putuskanlah secara adil. Itu ayat surat An-Nisa itu. Jadi yang disebut amanah itu artinya titipan itu tidak hanya, kalau dalam ayat ini tidak hanya berbentuk materi ya. Misalnya titip ya motor, tolong jaga, mangga pakai mah tapi pelihara, amanah juga kan. Artinya kita sebagai yang diamanati berarti kan harus memelihara, menjaga, merawat, jangan sampai justru amanat yang dititipkan kepada kita, apakah itu berbentuk barang ataupun apa, kita lalawora, tidak memeliharanya. Jadi nanti yang diamanat itu marah, gitu kan ya. Minimal jangan berkurang, gitu. Minimal jangan berkurang. Nah di sini idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adli, apabila kamu memutuskan hukum kepada atau di antara manusia, putuskanlah dengan cara adil. Nah berarti sebenarnya Pak Iwannya, artinya amanah itu tidak hanya berbentuk materi ya.
itu amanat. Kedudukan, kalau di sini idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adli. Jadi jabatan kedudukan itu amanat juga. Nanti akan diminta pertanggungjawabannya itu. Jadi dari itu Allah memerintahkan untuk mengembalikan antu adul amanat, mengembalikan. Kalau seseorang diberikan jabatan sebagai kedudukan, apakah itu sebagai RT, RW, lurah gitu kan ya, DKM, itu amanah. Artinya dia sampaikan sebagai tugas-tugasnya sebagai pejabat, karena dia sudah menerima haknya, kewajiban dia sebagai kepada rakyatnya gimana, itu amanah. Jangan salah, itu akan diminta pertanggungjawaban, termasuk umur kita. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada 3 nanti, amanah hamba dengan khaliknya Allah, amanah seseorang dengan yang lainnya sesama manusia, amanah kita dengan diri kita. Amanah dengan Allah beribadah, amanah dengan sesama jangan mendolimi sesama, amanah terhadap diri kita jangan merusak diri kita, mabok. Artinya itu kan sudah merusak. Gitu kan ya, seperti itu. Nah, jadi pada hakikatnya amanah itu adalah titipan yang bukan milik kita. Anak adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, ada sebuah kisah tentang Abu Thalhah dengan Ummu Sulaim ya. Dia dikaruniai anak. Jadi Ummu Sulaim ini seorang janda yang dilamar oleh Abu Thalhah lah. Antik ya, Abu Thalhah ingin ngebet banget, cuma syaratnya kamu masuk Islam, itu mas kawinnya gitu kan ya. Abu Thalhah ini non muslim tadinya, kafir Quraisy. Kemudian beli anak. Jadi ini Muslim ini ibunda Anas bin Malik kalau nggak salah. Jadi ini memiliki anak yang banyak. Nah, Abu Thalhah dengan Muslim ini memiliki anak. Kemudian anaknya sakit, kemudian meninggal tanpa sepengetahuan, artinya Abu Thalhah masih di luar. Kemudian begitu sampai ke rumah, dia menanyakan bagaimana anak kita sakitnya. Jadi bertanya gini, ya Abu Thalhah, bagaimana seandainya seseorang diamanati oleh seseorang, kemudian yang memberikan amanat itu mengambilnya kembali, apakah kita harus mengembalikan? Ya tentu harus mengembalikan. Nah sebenarnya di sana diceritakan dalam keterangan itu, Abu Thalhah itu karena anaknya sudah meninggal, kemudian masih Ummu Sulaim ini masih melayani sebagai istri gitu kan ya, artinya hubungan suami istri. Nah pagi harinya disampaikan bahwa anak kita telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal. Jadi seperti itu. Jadi seorang istri begitu tegar. Nah kemudian Abu Thalhah menyadari bahwa itu memang amanat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan meninggalnya anak kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kita pun seperti itu. Dan ternyata setelah itu Abu Thalhah ini diberikan cucu yang namanya putranya yang melahir lagi, kemudian Abdullah ini memiliki anak yang banyak, 9 salah satunya. Nah kembali lagi kepada keamanan ini, artinya pada hakikatnya anak kita juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita didik, yang perlu kita dalam artian pelihara, artinya didik dengan agama. Jadi di sini innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan untuk mengembalikan amanat kepada ahliya, kepada yang berhaknya, kepada yang pemiliknya. Wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adli, salah satunya apabila kalian menghukumi di antara manusia antahkumu bil adli, maka hukumilah secara adil. Secara adil itu amanatnya. Sekarang keadilan itu sangat langka sekali, sangat susah sekali ya. Kemudian ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana dzaluman jahula. Ini berkaitan dengan apa ya? Sesungguhnya kami menyodorkan amanat kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung. Fa abaina, mereka itu semua menolaknya. Ayyahmilnaha, untuk menanggungnya, untuk mengambilnya. Wa asfaqna ini karena takut ya, artinya ketakutan untuk tidak amanah. Kemudian
wa asfaqna min wa hamalahal insan, kemudian diberikanlah kepada manusia. Tapi innahu kana dzuluman jahula, sungguhnya manusia itu dalam keadaan dolim jahula, dan keadaan jahil, bodoh. Jadi sebenarnya Mbah ya, dalam pertama kali Adam, Pak Iwan, diciptakan oleh Allah itu sebagai apa itu? Khalifah fil aman. Jadi pemelihara bumi ini. Nah di sini Allah alam berkaitan dengan ketaatan kepada Allah ya. Ini diserahkan kepada langit, bumi, gunung gitu ya. Mereka menolak karena takut amanah, tapi manusia mengambilnya. Nah manusia ini kata Allah innahu kana doluman jahula. Jadi keadaan orang yang dolim, jahul, bodoh artinya. Dan memang sifat manusia seperti itu. Nah disinilah makanya dengan ajaran Islam, dengan agama Al-Quran ini kita akan lebih terbimbing gitu kan. Nah itu ada hadis ayat Al-Quranul Karim ya. Kemudian masuk ke hadis. Nah dalam kitab Riyadhus Shalihin ini yang pertama berkaitan dengan amanat ini adalah mencantumkan hadis berkaitan dengan orang munafik. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadzdzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tu'mina khana. Muttafaqun alaih. Jadi kata Rasulullah, ayatul, tanda-tanda kemunafikan. Munafik ini balasannya podang Fidarkil aspal. Jadi panghandapna di dalam neraka aspal. Karena munafik ini artinya disebut bahasa Sunda mah beungeut yang hareup ate mungkir gitu kan ya. Ai lahirnya mah waktu zaman Nabi kayak baik gitu, tapi justru di dalam hatinya penuh dengan kebencian terhadap Islam. Munafiknya. Nah, ciri-ciri orang munafik, tanda-tanda orang munafik, pertama idza hadatsa kadzaba, apabila berkata. Kadzdzaba, bohong. Tanda ya. Kita tidak bisa menuduh orang munafik kamu, kita nggak bisa juga. Ya. Karena munafik ini bahaya. Jangan-jangan kita kembali kepada kita. Cuma ciri-ciri ini artinya menceritakan jangan sampai kita pun memiliki kadzdzaba nih, podang artinya kadzdzaba pakai tasdid itu jadi ini bah, jadi sudah karakter. Mun kadzdzaba mah biasa ya, berbohong sekali dua kali gitu ya. Orang yang jarang berbohong kemudian nggak bohong, nah itu teh berat kadang-kadang ribet ya maksudnya kaku itu bayar. Tapi orang yang sudah biasa sudah menjadi biasa mendarah daging atau katingali bohong dia gitu nah. Makanya pakai tasdid idza hadatsa kadzdzaba, apabila berkata ia berulang-ulang bohong. Ini jangannya itu ciri-ciri munafik. Kemudian wa'ida ahlafa, apabila berjanji tidak menepati. Tapi ini harus nanti berulang-ulang ya, kalau sudah menjadi karakter. Kemudian wa'ida tu'mina khona, apabila diberi amanatan khona, diberikan dia hianat. Nah ini mungkin kaitan dengan itu. Jadi kalau kembali lagi kepada amanat ini, pada hakikatnya bukan berbentuk barang saja. Istri amanat dari Allah Subhanahu wa taala, dari mertua mah itu amanat. Ulah di iya Pak, istri itu harus kita disayang ya. Ulah nepi ka ditenggelan KDRT, ulah di arta moal aya KDRT. Panggil disayang. Istri amanat, anak amanat ya, semua amanat. Harus kita kembalikan sesuai dengan didikan agama. Wa in shalla wa shalla wa jama'a annahu muslim. Dalam riwayat lain mah walaupun dia saum, walaupun dia sholat, ataupun dia wa jama'a annahu muslim, mengaku muslim, tapi kalau sudah menjadi karakter, menjadi karakter, menjadi sudah mendarah daging bang, gitu. Kadang-kadang dengan istri suka bohong ya kita, sedikit nggak apa-apa. Sedikit jadi lama jadi gitu. Atau gini, sedikitnya maksudnya gini, tidak menjadikan itu ya. Tapi ada saat-saat boleh berbohong ya, berbohong untuk menyenangkan orang, gitu kan boleh kayak dia. Hah? Hanya berbohong gini, maksud untuk menyenangkan boleh.
masakannya enak padahal tak enak gitu ya, boleh itu kata Rasulullah, enak nih mah makannya nah. Asin teuing gitu. Jadi kadzdzaba berdusta, khana khianat ya. Jadi mudah-mudahan lewat pagi ini kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang diberikan amanat nih Pak Manto nih, para pejabat, para penguasa, so atulah sing amanat gitulah. Dah diberikan amanat gitu. Ngurus rakyat teh gitu kan ya. Seperti itu ya. Nah itu ya, ini ayatul munafiki salasun idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana ya. Jadi apabila berkata berdusta, apabila berjanji ingkar, apabila diamanatin ya. Ini salah satu. Jadi ini jangan sampai masuk ke dalam perangkap orang-orang munafik, tanda-tanda orang munafik. Kita memiliki sifat-sifat itu, naudzubillah. Salah satunya diberikan amanat khianat, selalu khianat. Selanjutnya ada hadis yang cukup panjang. Ini tolong juga nanti koreksi dari yang lain ya. Hadisnya baca dulu ya, agak panjang nih. An Hudzaifah bin Yamani radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisaini qad ra'aitu ahadahuma wa anantadirul akhar. Hadatsana annal amanata nazalat fi zadrin qulubir rajuli summa nazalal qur'ana fa'alimu minal qur'ani wa alimu minas sunnah summa hadatsana an il amanah faqala yanamu rajulun naumata fatuqbadul amanatu min qalbihi fayadullu asaruha mislal waqti summa yanamu naumahu fataqbadul amanatu min qablihi fayadullu asaruha misla asaril majli kazamrin dahrajtahu ala rizlika fatarahu mantabiran walaysa fihi syai'un summa akhadha hasratan fadakhrajaha ala rijlihi wa yasbahu nasu yatabaya'una fala yakadu ahadun yu'dal amanah hatta yuqalu inna fi bani fulanan rajulan aminan hatta yuqalu li rajulin ma azladahu ma adrafahu ma aqalahu wa ma fi qalbihi misqala habatin min kharadalin minal iman min imani walaqad ata'ala zamanun wa ma ubali ayyukum bay'atu la in kana musliman la yaruddannahu alayya dinuhu wala in kana nasraniyan aw yahudiyan la yaruddannahu ala sa'ihi wa amal yaum pama kunta ubayyi'u minkum illa fulanan wa fulanan muttafaqun alaih. Jadi hadis ini kalau diterjemah per 8 begini ya. Jadi coba ya. Dari Hudzaifah al-Yamani, Hudzaifah ini salah satu, saya kembali lagi, sahabat yang diberikan ashabus syiri. Ashabus syiri itu yang memegang rahasia Rasulullah SAW, di antaranya orang-orang munafik, kawan. Jadi selepasku kata Rasulullah nanti Hudzaifah ada orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik ini salah satunya Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah itu sebelum turun ayat itu masih menyolatkan, Pak Iwan. Abdullah sebagai putranya minta untuk Abdullah orang tuanya disolat, menyolati Rasulullah sampai menyolatkan, tapi belum turun ayat karena dia ngaku muslim, dia sholat bareng gitu kan ya. Rasulullah tidak mau gitu ya mengambil sikap. Umar melarang, tapi turun ayat wala takum ahad wala taku, janganlah kau berdiri selamanya gitu, artinya jangan menyolatkan. Itu jelas-jelasnya. Jadi artinya nah kemudian tentunya di sini kan ada syariat begitu. Hudzaifah itu masih itu orang munafik kata Rasulullah gitu kan ya. Makanya Umar di saat ada orang yang meninggal itu sebelum Hudzaifah al-Yamani menyolatkan dia enggak. Lihat dulu Hudzaifah menyolatkan baru sholatkan. Pagi-pagi lama proses pembuatan. Lengkap jabatan. Apa itu? Suabi. Hudzaifah al-Yamani ini tadi ashabus syir ya. Hudzaifah menceritakan
Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ini. Dua hadis ya. Qad ra'aitu ahaduhuma, sungguh aku melihat ahaduhuma, salah satu di antara keduanya, maksudnya sudah terbukti, nggak tahu hadis apa ya, sudah terbukti salah satunya gitu kan. Ra'aitu sudah melihat. Wa ana antadirul ahor, aku menunggu yang satu lagi gitu kan. Jadi Rasulullah menceritakan dua hadis, yang satu mah memang terbukti nyata gitu. Nah, kemudian dia menunggu antadirul akhor yang lain. Haddatsana, dia menceritakan kepada kami Rasulullah annal amanata nazalat fi jadril qulubil rijal. Jadi sesungguhnya amanat turun kemudian fi jadril qulub. Jadril qulub itu artinya kepada akar ya Pak. Di sini diartikan akar ya, kuat artinya tertanam dalam hati seseorang. Jadi sesungguhnya amanat turun dan mengakar kepada hati seseorang. Summa nazalal Qur'ana fa'alimu minal Qur'an wa alimu minas sunnah. Kemudian dia diturunkan ke Al-Qur'an, dia belajar Al-Qur'an dan belajar sunnah, itu mengamalkan Qur'an dan sunnah. Gitu kan ya. Kemudian summa hadasana, kemudian menceritakan kepada kami an rafil amanah, tentang diangkatnya amanah, hilangnya, rof diangkat, jadi an rafil amanah, hilangnya amanah. Faqala, Rasulullah bersabda, yanamu rajulun naumahu fatuqbadul amanatu min qalbi. Yanamu, seseorang tidur dari tidurnya, kemudian fatuqbadul amanah, diambilnya amanah dari hatinya. Fayadullu asaruhu mislal wakti, kemudian tidak tertinggal bekasnya mislal wakti. Di sini wakti ini bita'il musnati min fawq al asr yasir. Jadi tidak tertinggal kecuali hanya sebatas asarul yasir, seperti bekas jalan gitu. Ini nanti kita perhatikan dulu. Summa yanamu naumahu fatuqbadul amanah, kemudian yanamu, seseorang tidur dari tidurnya, fatuqbadu, maka diambillah amanah minal qalbi, dari hatinya. Fayadullu asaruha misla asarul majli, dan tidak hilang ya bekasnya seperti bekas zamli. Di sini bifatil mim wa iskanil jim, jadi dengan fathah mim dan disukunkan jim, itu seperti genggaman gitu ya, kepala gitu Pak. Kemudian kazamrin misla asaril mazli, kemudian kazamrin dakhrajtahu ala rizli, kemudian seperti injakan dalam kakinya. Memakan padang gitu. Sorabi, gehu, bala-bala ya. Ini 3 macam. Sorabi, gehu, bala-bala. Kemudian fanafiqa fatratul munsabira al walaysa fi syai'un. Kemudian tadi ya seperti injakan pada kakinya, kemudian melepuh gitu kan ya, melepuh dan tidak melihat sesuatu pun. Summa akhoda khasatan fadah rojah ala rijri, kemudian Rasulullah mengambil kerikil batu, kemudian menginjak dalam kakinya gitu. Seperti ini coba perhatikan dulu. Fayus bahun nasu yatatabayyauna, kemudian nah ini ditebalin hurufnya ya. Fayus bihun nasu, kemudian jadilah manusia yatabayyauna, berbaiat atau berjual beli, bertransaksi Pak Ibu. Fala yakadu ahadun yu'dil amanati hatta yuqalu, malah tidak menemukan seorang pun untuk mengembalikan amanah. Hatta yuqalu, sehingga dikatakan inna fi bani fulanin razulan aminan, sesungguhnya di tempat itu ada seseorang yang aminan, orang yang jujur. Ini masalah transaksi gitu.
Jadi Rasulullah menggambarkan amanat itu seorang tidur jadi hilang gitu, bah, sedikit-sedikit hilang dari bangun tidur hilang seperti itu. Wallah seperti itu saya gambarkan seperti itu. Sehingga manusia bertransaksi, berjual beli, kemudian tidak ada menemukan seorang pun yu'dal amanati. Jadi memegang amanat, mengembalikan amanat. Hatta yuqalu, sehingga dikatakan inna fi bani fulanin rajulan aminan. Di tempat itu ada seseorang yang jujur. Hatta yuqalu rirajul, sehingga dikatakan kepada orang itu ma'azladahu ma'atrafqahu ma'aqalahu. Sangat sabar, sangat di sini artinya juga diartikan sabar, kemudian dia cerdik gitu. Dipuji-puji, Pak. Kemudian wa ma fi qalbihi misqal habatin min kharadalin min iman. Dan padahal tidaklah dalam hatinya ada sebesar misqal habah, sebesar biji sawi pun min khardalin, dari sebesar biji sawi min imani, dari keimanan. Jadi padahal disebut-sebut itu padahal dia tidak seperti itu. Jadi saking sulitnya orang mencari amanah ini. Masalah dalam jual beli ini. Kemudian walaqad ata alayya, dan sungguh telah datang zaman, suatu kondisi, suatu zaman, wa ma ubali ayyukum bayatu. Tidaklah aku kata Hudzaifah al-Yamani ya, sungguh aku telah datang suatu zaman tidaklah mendapatkan aku akan berjual beli lain kana musliman, seandainya dia seorang muslim, la yaruddahu alayya dini, selama dia memegang agamanya. Walain kana nasronian atau yahudian la yaruddahu alayya syaihi, seandainya dia seorang Nasrani ataupun Yahudi, selama dia berpegang teguh terhadap hukum-hukumnya, aturan-aturannya. Wa amal yaum famakun taubayu minkum illa fulanan wa fulanan. Suatu saat tidak ada famakun taubayu, tidak ada keadaan kamu bertransaksi di antara mereka kecuali bulanan dan bulanan. Jadi suatu saat mah saya tidak akan bertransaksi kecuali dengan si eta. Jadi ini gambaran begitu nanti suatu saat akan susah orang yang mencari keamanan. Nah di sini dalam artian di sini Hudzaifah al-Yamani walaqad al-aca ali zaman. Oke, di sini la in kana musliman la yaruddannahu alayya dinahu. Dan seandainya dia seorang muslim, selama berpegang teguh agama, dia akan bertransaksi dengan itu, akan melakukan hal itu. Ini masalah keduniawiannya. Wala in kana nasraniyan aw yahudiyan la yaruddannahu alayya syai'an. Walaupun dia seorang Nasrani ataupun Yahudi, selama berpegang teguh terhadap hukum-hukum, akan melakukan hal itu. Wa amal yaum, pada suatu saat, makun ta'ubayyu minkum illa fulanan wa fulan. Suatu saat aku hanya berbaiat, bertransaksi kecuali dengan si fulan dan si fulan. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini watibar rahimakumullah, ya, Ustaz, ini tentang amanat, Ustaz. Amanat ini memang sudah mulai barang yang langka gitu, Ustaz, ya. Tadi amanat disinggung bukan hanya berbentuk barang saja, tapi jabatan itu adalah amanat. Suatu saat harus akan diminta pertanggungjawaban, dan Allah di sini harus mengembalikan kepada amanat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Nah, hadis yang tadi dari Hudzaifah al-Yamani, Rasulullah menggambarkan jadi tentang amanat ini, tentang dua hadis ini. Salah satunya kata Rasulullah, apabila amanat tertanam kepada hati seseorang, maka dia akan diturunkan kepadanya Al-Quran dan Sunnah, artinya dia akan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kata Rasulullah SAW, dia mengatakan diangkatnya amanat, anrofil amanat. Kemudian seseorang tidur, dari tidurnya kemudian dicabut amanat. Seperti tadi, seperti bekas jalan, seperti kepalan, seperti menginjak bara api kemudian melepuh dan tidak melihat sedikit pun, gitu kan ya. Nah kemudian suatu saat manusia berjual beli, ya tabayya'una, bertransaksi,
maka tidak menemukan seseorang pun yang mengembalikan amanat, yang memegang amanat, sehingga dikatakan di situ tuh aya masih anu jujur keneh gitu kan ya. Tapi kan inna fi bani fulanin rajulan aminan, tuh di situ mah aya nu aminan, anu masih aya anu jujur gitu. Gitu kan ya, sampai dipuji-puji, wah sabar gitu kan ya. Padahal kata Rasulullah, wa ma fi qalbihi misqala habatin min kharadalin minal iman, padahal tidak ada sedikit pun sebesar biji pun masalah keimanan. Jadi seperti itu ya. Kemudian kata Hudzaifah al-Yamani, suatu saat akan datang zaman kecuali aku bertransaksi dengan seseorang, baik itu muslim, selama berpegang teguh kepada agamanya, aku akan laksanakan. Apakah dia seorang Nasronian atau Yahudian, la yaruddannahu alayya sa'i, selama dia berpegang teguh terhadap hukum-hukum, aku laksanakan. Tapi wa amal yaum, pada suatu hari tidaklah aku berjual beli di antara kalian kecuali dengan si fulan dan si fulan. Masih ayat tapi ini jujur. Saya kecuali akan dengan si eta gitu. Nah ini, jadi ini digambarkan suatu saat tentang orang yang jujur itu susah mencari nu jujur gitu kan ya. Nu jujur teh. Ini digambarkan dengan bertransaksi. Apalagi sekarang zaman online-nya kadang-kadang pesen ieu nu datang nu datang barangna lain gitu kan ya. Gitu kan ya. Pesan celana yang datang BH. Artinya apa? Kadang orang berpikir teh kembali batur buntung asal urang untung gitu kan, Bang. Ini gambaran Pak Iwan. Berarti orang yang bertransaksi sana, jual beli ini sudah tidak ada kejujuran pemantaunya. Oh, jangankan ini waktu ya orang-orang yang jualan korma teh saya ceritakan, orang pulang haji di Purwakarta nu luhur mah galede dihandap teh jadi tinggalin. Itu kan orang enggak jujur kan? Tidak amanah kan dia sebagian. Harganya sakitu mahal tapi barangnya tidak oke gitu kan. Nah, ini dua hadis yang kita baca ya di sini. Dua hadis yang kita baca tentang babul amri bi'ada il amanah. Jadi bab tentang perintah untuk menyampaikan amanah ya. Ayat Al-Qur'annya surat An-Nisa 58 tadi, innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Jadi Allah merintahkan kembalikan amanah kepada ahlinya. Tadi saya singgung amanah itu amanah kita dengan Allah untuk beribadah, amanah kita dengan sesama, hak-haknya kembalikan, jangan mendolim. Amanah kita dengan diri sendiri, artinya jangan merusak diri kita. Mabok-mabokan, ngelem, itu kan merusak kan gitu kan. Itu kan berarti tidak amanah. Ini ini amanah, anggota badan kita amanah gitu kan. Seperti itu ya. Nah, kemudian hadis tadi salah satu tanda orang munafik itu tidak amanah terhadap apa yang dia diamanatkan. Salah satu ayatul munafik salasun idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tu'mina, berkata bohong, berjanji ingkar, dan diamanatan hianat. Jadi ini amat itu berulang-ulang ya tadinya di sini. Kadzaba artinya dia berbohongnya sudah menjadi karakter. Sekali lagi kita tidak boleh menuduh munafik si eta mah, enggak bisa ya. Bahaya tuh munafik itu. Munafik itu balasannya di neraka gitu. Cuma kita informasi kita jangan sampai justru berkata bohong yang berulang-ulang. Katanya ya tadi bohong sedikit-sedikit mah boleh gitu ya. Tapi selama menyenangkan orang bolehlah gitu ya berbohong. Tapi kalau menipu orang janganlah. Nah, kemudian hadis yang kedua, Rasulullah menggambarkan suatu saat amanat itu akan hilang sedikit-sedikit, orang bangun tidur hilang. Suatu saat susah mencari orang yang amanat. Bahkan dikatakan di situ masih ada orang yang masih jujur, tapi padahal bohong gitu. Tidak ada sedikit pun sebesar biji pun masalah keimanan. Nah, kemudian Rasulullah suatu saat zaman selama dia berpegang teguh agama walaupun dia seorang muslim, selama berpegang teguh dia kepada hukum-hukum, ketentuan-ketentuan, baik itu orang Nasrani ataupun Yahudi, selama dia amanat saya akan bertransaksi dengannya, kata Hudzaifah al-Yamani. Walaupun suatu saat mah katanya aku hanya bertransaksi berjual beli dengan si fulan dan si fulan. Seperti itu. Nah, hadirin wa rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita baca saat ini artinya bukan untuk orang lain, bukan untuk yang lain, tapi
kita belajar kita untuk memegang amanah. Karena pada hakikatnya kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang diamanatkan kepada kita. Kalau kita rinci, kesehatan amanat, harta yang kita miliki amanat, anak yang kita miliki amanat, istri sekalipun itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala, dari mertua lah gitu kan ya, seperti itu. Kemudian juga lingkungan juga amanat, Pak Odang sebagai DKM juga amanah ya, artinya pada sesuai dengan apa tugas tupoksinya gitu kan ya, Pak RT juga amanat ya. Itu jadi seperti itu. Dan kita pun adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri adalah pemimpin. Oh, jangan Pak Odang aja. Kullukum ra'in, setiap pemimpin, wa kullukum, dan setiap orang mas'ul akan ditanya tentang kepemimpinannya. Kumaha ya? Itulah hadirin wa rahimakumullah berkaitan dengan amanah. Ya mungkin kita tutup dulu. Selepas itu biasanya kita rehat, kemudian kita menjelang datang syuruk ya. Kita nanti sambil ngopi ngobrol hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita bahaskan, dan juga dari wa rahimakumullah terutama dari warga Alta yang mengikuti IG yang diprakarsai oleh DKM ini, boleh untuk mengkritisi, masukan, bahkan mungkin ada sesuatu yang perlu kita sharingkan dalam waktu yang lain ya, maksudnya pertanyaan boleh ya. Saya rasa itu yang bisa kita sampaikan, kita sharingkan untuk jamaah sholat subuh yang pagi hari ini menyempatkan sholat di Masjid Al-Aqsa. Sekali lagi mudah-mudahan jamaah sholat subuh di Masjid Al-Aqsa ini semakin bertambah secara kuantitas ya, jumlahnya tidak hanya 2 saf, 3 saf dan seterusnya ya. Betul insyaallah. Karena dengan salah sholat berjamaah insyaallah kita akan senantiasa kuat keberjamaahannya. Kemudian juga informasi ke anak-anak, banyak yang sakit hari ini teh kan, panas ya, demam mungkin karena cuaca juga. Pak Rudi kemarin, aduh Pak Oleh, saya udah 3 hari nambruk jadi gitu ya. Mungkin cuacanya istirahat aja lah, itu biasa gitu ya. Dengan istirahat, nggak usah minum obat lah, istirahat saja insya Allah sehat seperti itu. Juga informasi saya tadi di awal informasikan, adiknya Pak Rudi ini kan kalau melihat dari cedera yang dialami musibah ini kan parah ya. Kalau pertama itu kan diinformasikan patah inilah patah itu, tapi alhamdulillah katanya udah pulang ke rumah, artinya tinggal tinggal pemulihan saja. Mudah-mudahan memang cepat sehat kembali. Ini juga pelajaran bagi kita untuk senantiasa hati-hati dalam berkendara, dalam beraktivitas ya. Dan kita senantiasa saling doakan, mudah-mudahan kita diberikan keselamatan, kesehatan, terutama keberkahan di dalam menjalani kehidupan ini ya. Itulah ikhwatu rahimakumullah yang dapat kita sharingkan berkaitan dengan perintah untuk menunaikan amanat ya. Kita diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita nanti besok aja ini hadisnya panjang-panjang, jadi nanti mungkin kalau terlalu panjang kita simpulkan makna dari hadis ini apa ya, seperti itu. Seperti hadis yang tadi bacakan, yang dapat saya tangkap, Hudzaifah menyatakan Rasulullah mengatakan suatu saat akan hilang orang-orang yang bukan tidak ada, akan sedikit orang-orang yang jujur yang memegang amanah. Jadi kita hanya milih-milih itu yang amanah. Itulah ikhwatu rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan bimbingan atau ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun pada hakikatnya diberikan amanat kesehatan, amanat keluarga, amanat bermasyarakat. Mudah-mudahan kita orang-orang yang senantiasa menunaikan amanat sekemampuan kita tentunya ya. Kita jujur dalam bersikap, kita jujur dalam beraktivitas, dalam jalur insyaallah itu keberkahan yang akan kita dapati ya. Itulah ibadah rahimakumullah. Terakhir saya mendoakan terutama warga Alta yang saat ini sedang keluarganya mungkin diuji dengan sakit. Mudah-mudahan cepat disembuhkan kembali. Juga ada mungkin yang saat ini dihadapkan dengan masalah-masalah ya. Masa hidup pada malu pasti masalah Pak Manto ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan jalan keluar, jalan yang terbaik dan bisa menyelesaikan permasalahan itu ya. Kemudian tidak lepas dari kondisi saat ini, kadang-kadang kita dibenturkan dengan faktor kebutuhan kita ekonomi finansial yang kita kadang-kadang
melihat orang-orang yang hidup bergelimang, kadang-kadang kita teh ya batur mah gitu, padahal jangan Ngelihat orang bergelimang, pengen bergelimang juga. ya, makanya itu godaan San, godaan. Jadi kita suka ngupahan hati San lah ya, sedikit kita syukuri itu lebih baik daripada apa banyak tapi Dikufuri. Tinggal saya bahasa kemarin. itu untuk ngupahan hati saya. Jadi ngupahan hati saya Pak Oban ya, kondisi saat ini insya Allah kita senantiasa sholat ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah mungkin kita Allah, kita akhiri dengan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadisnya